Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Adzim. Sahabat Quran rahmat Allah, bahagia rasanya alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis tercinta kita, ya, majelis tahsin online Quran Best. Yang tentu ini bagian dari cara kita untuk menguatkan hubungan kita dengan Al-Quran dan sekaligus juga menguatkan hubungan kita dalam persahabatan sesuai dengan tagline kita apa? Tahsin online Quran Best, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Mudah-mudahan ini menjadi realisasi dalam keseharian kita, karena insya Allah apa yang kita cita-citakan ini menjadi bagian dari cara kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya sih pengennya mengabsen dulu ini, rasanya Pak MC ya, Pak Yanar, kaitan dengan di wilayah mana saja nih sahabat-sahabat nih, karena ternyata saya melihat ini luar biasa. Pertama kaitan dengan semangat, yang kedua kaitan dengan kemampuan. Ini rata-rata keren banget ya baca tilawahnya ya, karena hampir semua yang saya dengarkan dari beberapa pertemuan kemarin itu sudah luar biasa. Tinggal dipoles sedikit gitu ya, poles-poles sedikit lah ya, sesuai dengan keinginan Allah tentunya ya, bukan seleranya Abu Amar, bukan ya, tapi keinginan Allah karena perintahnya warattilil Qur'ana tartila. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah adanya testimoni sahabat Quran yang luar biasa sudah sampai di meja kami gitu ya, di manajemen. Ini luar biasa, alhamdulillah responnya positif ya. Kalau ada masukan itu juga sangat positif untuk kemajuan kita bersama, karena tidak ada tujuan semuanya kecuali ingin semua kita lebih baik, ingin semua kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan jazakumullah khairan jaza mewakili Quran Best atas semangatnya, atas masukannya, testimoni yang sudah disampaikan kepada kami. Luar biasa. Jazakumullah khairan jaza. Tentu harapan kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membimbing kita ke jalan yang lurus sesuai dengan keinginannya, dan tentu mudah-mudahan kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan juga berinteraksi dengan Al-Quran yang menjadi teman setia kita sampai akhir hayat kita. Baik, langsung saja, sudah nggak kuat kelihatannya sahabat-sahabat ingin mendapatkan materi lanjutannya. Saya akan share dulu materinya. Oke. Poin judul besarnya, tema besar kita adalah kunci kefasihan tilawah. Dan ternyata bicara kunci kefasihan ini ada pada level 2 ya, pada pembahasan kita ini, yaitu berkaitan dengan dua hal ini ya. Saya harus terus mengulang-ulang ini untuk sebagai pembuka, yaitu mengetahui di mana huruf itu keluar, dan yang kedua adalah bagaimana cara mengeluarkannya. Dan berikutnya tentu ada 4 hal yang menjadi pentingnya kita mempelajari makhraj dan sifat ini ya. Ini harus tertanam pada diri kita. Kenapa bicara masalah ini? Yang pertama karena memang perintah, itu dulu. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Karena ittiba'ur Rasul, karena dalam rangka mengikuti ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga dalam rangka kefasihan, karena kalau tidak mempelajari ya tidak akan fasih-fasih. Nah, alhamdulillah inilah yang kita lalui, yang kita cita-citakan ketika kita belajar di Quran Best ini. Dan yang keempat tentu jangan sampai kita mengada-ngada gitu ya di dalam membaca Quran sesuai selera kita, jangan.
Ya, insya Allah dengan kita mempelajari makharijul huruf dan sifat, maka tidak akan ada inovasi di dalam membaca. Yang ada adalah mengikuti apa yang dicontohkan. Insya Allah akan menghasilkan kefasihan, dan itu juga bagian dari cara kita untuk mengikuti keinginan Allah dan mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kita mempelajari materi kita, kita akan bacakan dulu surat Al-Mulk, surat favorit tentunya ya buat sahabat, dan saya kira juga sebagian banyak dari kita sudah menghafal ya. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Sadaqallahul Adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala, demikian bacaan surat Al-Mulk ayat 1 hingga ayat 12. Mudah-mudahan mendatangkan rahmat bagi kita semua. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ya tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf. Kita sudah membahas tentang rongga mulut ya yang mengeluarkan vokal
A, I, U. Yang pertama, yang kedua adalah tenggorokan. Dan sudah kita lalui pembahasannya, tenggorokan yang bagian bawah kita ini, tenggorokan bawah ini, yaitu menghasilkan dua huruf A, H. Walau alhamdulillah kami sempat mendengarkan guru kami menceritakan tentang di mana makhraj ya, atau makhraj dua huruf ini sebenarnya bukan sederetan AH jadi satu tempat gitu ya. Walau disebut satu tempat tapi dia beruntun begini adanya. Jadi A di bawah, H naik dikit gitu. A, H. Seperti itu. Nah, begitupun bagian yang kedua, wasatul lisan atau tenggorokan bagian tengah. Nah, ini tenggorokan bagian tengah. Yang pertama, tenggorokan bagian bawah itu AH bahasa kita, hamzah dengan H besar. Nah, sementara bagian yang tengah, wasatul lisan, ini adalah ain dan H. Ain dan H. Dan kita bahas kaitan dengan masalah ini. Oke. Baik, tengah tenggorokan. Berkaitan dengan tenggorokan ini, tengah tenggorokan ini, persisnya begini. Kalau kita ilustrasi dengan ini tenggorokan, kalau A dengan H ini posisinya rongga tenggorokan kita itu pelong begini. Ya, fokus kalau A di bawah nekan A, sementara H dibuka. Nah, tapi kalau untuk ain dan H wasatul lisan pertengahan ini penyempitan tenggorokan. Gitu ya, dipersempit karena ini ada tekanan kuat. Begitu juga huruf yang keduanya H. Gitu ya. Tapi ada juga untuk bandingan coba ngambil tenggorokan bawah dulu. Contoh, kalau tadi kan kita ambil yang atas dulu tadi. Nah, kalau A temannya ain. Jadi coba bandingkan itu. Tenggorokan bawah A naik dikit A. Vokal hati-hati, biasa saja, nggak usah melebar mulutnya, ya. Biasa saja sebut seperti kita membuka mulut dalam mengucapkan huruf biasa A. Ya udah segitu. Oke, ain juga begitu. Jadi naik ya. Dan tentu buat sahabat Quran ini butuh kesabaran karena dalam bahasa kita nggak ada. Gitu ya. Jadi ini keunikannya dari segi bahasa Arab itu ada ain yang menggunakan tengah tenggorokan. Ya. Oke. Sementara untuk H ambil yang bawah dulu. H, kemudian naik dikit penyempitan tenggorokan. H. Nah, itu ya. Itu ya, makhrajnya, tempat keluar hurufnya. Jadi tenggorokan bawah AH, naik dikit AH. AH. Bandingkan AH. Catatan ya sebelum kita coba latih nanti gini. Ini awal-awal pembahasan makhraj atau tempat keluar huruf. Tapi hati-hati, ini pula yang akan terus diingatkan oleh guru kita walau sampai nanti level berikutnya. Level 3, level 4 diingatkan terus. Karena memang ini sedikit repot gitu ya. Karena dalam keseharian kita nggak ada. Coba ada nggak dalam sehari-hari kita mengucapkan ain atau ha? Nggak ada. Aku ikut, nggak ada. Aku ikut aja gitu ya. Kalau ha nggak ada tuh, sehingga, bahwa itu juga bergaya ya. Jadi tidak ada. Nah, oleh karenanya mau tidak mau saat-saat kita belajar baca Quran, nah maka dua huruf ini adalah dua huruf yang unik dalam keseharian kita. Jadi wajar kalau memang agak repot ya dalam melatih mengucapkannya gitu ya. Jadi memang butuh kesabaran ya. Coba dilatih, oke? Coba kita ambil sini. A, I, au. A, I, au. Kemudian dimatikan. Dan memang ini baru untuk mengetahui makhraj yang tepat itu saat dimatikan. A, I, U. Ya, dicoba ya di rumah. A, I, U.
Ya. Oke, kemudian tasdidkan. A, I, U. Dan hati-hati jangan sampai masuk hidung ya. Ya. Jadi ngetes aja, coba mencet hidungnya. Kalau mampet berarti salah gitu ya. Karena makhrajnya itu bukan di hidung tapi di tenggorokan. A, I, U. Jadi kalau pencet tidak berubah berarti benar. Tapi juga jangan sampai jadi A. Ya, kalau A ya hamzah dua-duanya ya. Jadi bedakan ya. A pertama kemudian masuk ke ain yang tasdid. A, I, dinaikkan. Tenggorokan bawah naik ke tenggorokan tengah ya. Luar biasa ini ya. Oke, berikutnya dipanjangkan A, I, U. Saya coba dilatih lagi. A, I, U. Sip. Itu untuk latihannya. Boleh dengan pola yang sering kita dengarkan dari para guru kita dengan menyanyikan ini. Ai'uba an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Bisa? Nah, itu. Jadi coba rangkai sepertinya mengucapkan kalimat, tapi ini sebenarnya untuk latihan. Ai'uba an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Oke, dilatih ya di rumah. Mudah-mudahan bisa yang gabung di talaki ya, di kelas talaki bisa langsung mempraktekkan, mencontohkan latihannya di hadapan guru ya. Silakan dilatih. Ainnya sudah tepat belum? Nah, itu coba nanti para guru untuk mengecek dulu nih nyanyian yang ini nih untuk latihan. Ai'uba an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Konsentrasi dulu pada makhrajnya ya. Kita memang belum mempelajari tentang sifat ya. Ya, walau sebenarnya sifat sudah kita terapkan sadar tidak sadar, tapi ada pengetahuan nanti yang kita bahas di balik pengucapan ain yang ternyata itu ada caranya tersendiri ya, atau aturannya. Insya Allah kita bahas juga nih khusus, tapi ini khusus makhraj dulu, tempat keluarnya ya. Oke, kita ambil contoh di bawah. Na'budu, iyyaka na'budu. Tidak na'budu, itu dari hamzah. Na tapi na ya. Ketika dimatikan ujung ayat dhari', tidak dhari'. Nah, itu hamzah. Dhari'. Oke, jadi bedakan ya. Oke. Yad'u. Surat apa? Surat Al-Ma'un ya. Alladzi yad'ul yatim ya, atau surat At-Tur, yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Hati-hati ada ain di sana yang harus keluar dari tengah tenggorokan. Nasta'in, ketika vokal i nasta'in, tidak ta'i tapi ta'in, nasta'in ya. Kemudian anis sa'ati ya. Yas'alunaka anis sa'ati ayya. Bedakan mana hamzah mana ain. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayya, hamzah. Oke. Jadi harus bisa membedakan mana ain mana hamzah. Itu huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah ya. Itu pertama. Dan ada yang kedua, tapi setelah kita mencoba membacakan beberapa ayat dari surat Al-Mulk. Kita serahkan dulu ke MC
materi selanjutnya kita akan sambung setelah eh, apa namanya materi talaki atau memperdengarkan bacaan untuk memastikan sudah sampai di mana bacaannya yang disesuaikan juga dengan materi yang sudah kita pelajari. Disilakan Pak MC. Baik Ustadz, jadi diberi kesempatan untuk beberapa sahabat Quran untuk mencoba membacakan surat pilihan ya. Baik, sebelumnya Ustadz izinkan menyampaikan testimoni Ustadz terkait program ini, terkait program kita ini Ustadz. Ini ada testimoni dari sahabat Quran Eni Mutatawiyah dari peserta batch 1. Isi testimoninya sebagai berikut. Kelas tahsin Quran Base sangat membantu saya memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Penyampaian materinya sistematis dan sangat mudah dipahami. Yang menarik adalah ada praktek langsung juga yang dipandu guru yang sangat berpengalaman dan ramah. Lalu yang kedua ada dari sahabat Quran Yeti Hidayati. Isi testimoninya, Tahsin Online Quran Base punya standar kelulusan yang cukup tinggi sehingga belajar akademi Quran Base harus dengan niat yang sungguh-sungguh. Saya salah seorang yang nggak lulus di batch 1. Terus terang saya nggak yakin bisa lulus ujian nanti. Baik, itu ada beberapa testimoni. Baik, langsung saja kita ke talaki. Kesempatan pertama kami berikan kepada sahabat Quran Taufik Ismail dari Gresik. Silakan sahabat Quran Taufik Ismail dari Gresik. Jangan lupa tagline-nya ya. Oh iya. Tahsin online Quran Base. Tahsin online Quran Base. Indahkan tilawah. Kuatkan ukhuwah. Kuatkan ukhuwah. Ya. Ya, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Oke, cukup sampai ayat 3 ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada sahabat Quran Nelly Diana. Sahabat Quran Nelly Diana. Silahkan, sahabat Quran Nelly Diana. A'udzu billahi minasyaitonir. Tagline-nya dulu, punten. Maaf. Bacain tagline-nya dulu. Aduh, saya lupa apa. Tahsin online Quran Base. Tahsin online Quran Base. Indahkan tilawah. Kuatkan ukhuwah. Kuatkan ukhuwah. Ya. Maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafa'ut
farji'il basara hal tara min futur. Iya, cukup. Sum Cukup, Ibu. ya, Alhamdulillah. Sahabat, sadaqallahul azim. sahabat Lenin. Makasih. Baik, selanjutnya dari sahabat Quran Anah Jambi. Sahabat Quran Anah Jambi. Silakan. Tahsin online Quran Base, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Oke, cukup. Ya. Berikutnya sahabat Quran Zainal Arifin BNI Live. Sahabat Quran Zainal Arifin. Silakan. Iya, Tagline. terima kasih. Assalamualaikum. Tahsin online Quran Base. Tahsin online Quran Base, tingkatkan ukhuwah, Indahkan tilawah. indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Ya, silakan. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaq ketutup tulisannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwahum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Marji'il Ya, basara. cukup, Bapak. Cukup. Terima kasih. Sudah, Baik, Ustaz, ya. terakhir. Insya Allah sahabat Quran Diansah Banjarmasin. Sahabat Quran Diansah Banjarmasin. Ya, siap, Ustaz. Tagline. Tahsin online Quran Base, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Mangga, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Oke, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, sahabat Quran, rahmat Allah Subhanahu wa taala, mulai dari awal sampai akhir, alhamdulillah di akhir bacaan ya yang tadi dibacakan oleh sahabat Diansyah. Baik, alhamdulillah untuk yang pertama yang baca tadi saya lupa nyatetnya siapa ya namanya ya. Mohon maaf. Itu udah bagus ya, alhamdulillah, keren ya. Tinggal coba diasah lagi untuk tebal tipis ini akan dibahas nanti pada pertemuan berikutnya. Sementara untuk sahabat Leni Diana, hati-hati dalam menyebut gunnah juga ya, KTP-nya konsistensi panjang ya, konsistensi panjang jangan sampai kelebihan ya. Dan juga cara memantulkan sab'a samawat ya. Coba diperhatikan itu, biyadihil mulk. Nah, kalau berhenti, nah termasuk buat sahabat Ana ya, hamesnya nih nanti kita bahas. Sebenarnya hames itu bagaimana atau cara menghembuskan nafas. Nah, bagaimana itu insya Allah akan dibahas ya, termasuk huruf menyebut huruf ta ya, cara mematikannya bagaimana. Ini memang masih tertunda ya, karena harus pelan-pelan kita bahas. Sementara kalau buat masih sahabat Ana juga hati-hati di dalam menyebut huruf vokal ya, jangan sampai ba terpengaruh oleh so dari boso atau ro jadi korban sehingga dibaca tipis basara gitu ya. Nah, hati-hati. Jadi memang dipilah satu persatu. Basara, ba tipis, so tebal, ro tebal gitu ya. Farjin huruf ro tebal. Nah, ini insya Allah akan dibahas di pertemuan berikutnya. Kemudian sahabat Zainal Arifin, alhamdulillah juga sudah bagus ya. Hanya saja huruf sya nanti diperbaiki di tengah lidah, memang belum dibahas. Tapi karena kita udah mau masuk makharijul huruf, tentu sedikit di sini. Dan terakhir sahabat Diansyah, hati-hati tawalud, nggak boleh memantulkan huruf yang bukan qalqalah ya, seperti lam tadi. Khalaqal mauta wal hayata, tempel lidahnya, jangan sampai khalaqal mauta wal hayata, tidak boleh. Jadi harus mengalir bacaannya, tidak boleh dipantul. Alhamdulillah, keren. Luar biasa sudah berusaha untuk membaca sesuai keinginan Allah. Mudah-mudahan penuh barokah ya. Baik, kita lanjut pembahasannya, yaitu huruf yang kedua dari tengah tenggorokan. Selain ain yang baru saja kita bahas, yang kedua adalah huruf ha. Ya, huruf apa? Ha. Ini nggak ada dalam bahasa kita ya. Harus hidup nggak ada, sehingga juga nggak ada ya. Nah, jadi mau tidak mau kita coba menyesuaikan. Jadi tekniknya gini, kalau huruf H itu H besar ya, ini bahasa kita H. Tapi kalau H itu penyempitan, tenggorokan kita ditekan sehingga udara itu deras keluarnya karena sempit. Sama dengan meniup. Kalau meniup dengan agak dibuka, tapi kalau dipersempit, nah jadi deras. Nah begitu juga kalau dari tenggorokan ini diplong gitu ya ha. Tapi kalau lebih ditekan lagi, dipersempit, nah sehingga udara itu keluar. Ha, hi, hu. Nah itu ya. Coba di sini. Ha, hi, hu. Dan cek saat mati. Ah, ih, atau yang kedua yang tasdid. Ah, ha, ih, hi, hu. Gitu ya. Coba dilatih di rumah masing-masing. Coba ah, ha, ih, hi, hu. Sebenarnya tidak ada perubahan dari segi makhraj dan memang tidak boleh berubah.
Jadi ketika kita menyebut huruf H, apapun vokal itu tetap pada tempatnya. Mudahnya gini. Ya, saya coba ini berikan pemahaman semua, sahabat-sahabat, coba diperhatikan. Bahwa bukan bahwa ya, ini bahasa Indonesia nih. Bahwa setiap menyebut huruf ini sebenarnya dia mati dulu baru vokal. Diulang lagi. Setiap penyebutan huruf itu ternyata kalau dirunut itu mati dulu baru hidup. Sama dengan karakter manusia. Ya, mati dulu baru hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Itu apa? Wa kuntum amwat ya. Kamu mati. Summa yuhyikum summa yumitukum gitu ya. Jadi mati dulu baru hidup. Nah, ternyata pengucapan huruf itu juga itu mati dulu. Contoh, ketika menyebut huruf H. Jadi hembus udara dulu. Gitu ya, baru vokal. Nah, kalau kembali kepada masalah tadi perubahan vokal, sebenarnya dari makhraj itu tetap sudah posisi yang sama. Tinggal proses yang kedua, hidupnya itu sesuai makhraj sesuai dengan vokalnya. Kalau vokal A H, vokal U bibir yang monyong tadi, tenggorokan tetap pada tempatnya gitu ya. Hu. Vokal I hi. Nah, gitu. Jadi yang berubah itu ya vokal, sementara makhrajnya tetap pada tempatnya gitu. Ha hi hu. Dipercepat ha hi hu. Gitu. Jadi mati dulu baru hidup. Artinya kalau bicara masalah tadi bagaimana cara mencek bahwa itu keluarnya dari sana, itu dari matinya. Maka vokal pun dari sana dimati kemudian divokalkan. Ha hi hu. Ya. Gimana bisa? Insyaallah bisa ya. Sambil berdoa ya. Ya Allah mudahkan lisan ini, mulut ini untuk mengucapkan firman. Insyaallah bisa. Pelan-pelan ya. Ya, sambil kita telah deteksi di mana huruf itu keluar. Ya. Saya ulang lagi. Keluarnya huruf ain dan ha ini bagian dari tengah tenggorokan kita dan bandingkan dengan huruf di bawahnya. Hamzah a, ain a. Begitu juga huruf yang keduanya ha bandingkan di bawah dengan ha yang ada di tengah tenggorokan. Ha. Sip. Silakan dilatih untuk huruf ha dengan nyanyian di bawah ini. Ha hi hu bah. Huhan hani hahna minal muhni mahihan hani ha. Khusus ha ya. Lagi ha hi hu bah. Huhan hani hahna minal muhni mahihan hani ha. Bisa ya? Luar biasa. Ya, perjuangan yang menyebut nih ya. Tapi bagi yang teman-teman sahabat-sahabat yang sudah bisa, alhamdulillah ya, bersyukurlah kepada Allah, berarti Allah sudah memudahkannya. Tapi bagi sahabat yang belum berusaha, insya Allah jadi catatan amal ya, karena usaha ini menjadi catatan besarnya insya Allah. Coba kita praktekkan kata di bawah ini. Alhamdulillah. Hati-hati, tidak alha tapi alha. Tenggorokan bagian tengah. Jangan alha. Alha. Mari kita udah singgung ya. Hati-hati kalau ha itu maknanya di kata ini segala puji bagi Allah kan. Alhamdulillah. Tapi kalau udah pakai ha besar itu udah berubah maknanya. Segala kehancuran, kebinasaan. Naudzubillah. Niatnya sih memuji Allah, tapi nyatanya dalam mengucapkan itu menghina Allah. Jadi hati-hati ya. Alhamdulillah, bukan alhamdu. Makanya kalau saking bahagianya terkontrol juga pengucapannya. Jangan sampai bahagia langsung alhamdulillah jadi ha. Ya. Seharusnya alhamdulillah. Ya, gitu ya.
Nah, ini harus diwanti-wanti nih buat kita semua, orang-orang di samping kita diingatkan ya. Jangan menggunakan H besar, tapi H kecil kalau istilah kita ya, yaitu keluar dari tengah tenggorokan. Alhamdu, coba dipraktekan. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, wal Fathu, wal Fath. Nah, dimatikan coba. Wal Fath, tidak wal Fath, tidak, tapi nah itu wal Fath. Kemudian, nah ini coba perhatikan nih, bandingkan antara H dengan H besar. Dihidupkan ya, tidak dimatikan. Bimuzahzihihi. Surat Al-Baqarah. Coba dilatih. Bimuzahzihihi. Bisa? Oke. Saya ingin coba mendengarkan dari sahabat ya. Contohnya bacaan bimuzahzihi saja. Silakan Bapak MC Pak Yanari untuk memanggil beberapa orang untuk mencontohkan satu kata ini. Bimuzahzihihi. Udah pas belum? Coba silakan Pak MC. Baik, sahabat Quran diberi kesempatan untuk hanya membacakan satu kata itu saja ya Ustadz ya. Ya, betul. Baik, kami beri kesempatan kepada sahabat Quran Ferry Mulyadi Serang. Nah, Tad. Bimuzahzihihi. Langsung aja ya, Tad. Ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca 2 kali. Bimuzahzihihi. Bimuzahzihihi. Oke. Hati-hati. H pertama. Yang kedua tadi udah yang pertama udah bagus, yang keduanya ini hilang. Huruf H. Nah, Tad. Sekali lagi Ustaz. coba. Oh, sekali lagi. Silakan. Nah, Tad. Bimuzahzihihi. Bagus. Lanjut, yang lain. Lanjut. Berikutnya sahabat Quran Amatul Mughni Sulawesi. Masya Allah. Silakan. Bimuzah. Bimuzahzihihi. Sekali lagi. Bimuzahzihihi. Oke. Hati-hati yang H pertama ya. Padahal mah itu sama aja. Bimuzahzihi. Hi. Sekali lagi. Bimuzahzihihi. Oke, sip. Alhamdulillah. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga sahabat Quran Arjabar Syah Semarang. Bimuzahzihihi. Sekali lagi. Bimuzahzihihi. Oke. Satu kali lagi. Yang ketiga. Bimuzahzihihi. Oke, sip. Masih perlu diasah lagi penyebutan H-nya. Ya, tengah lidahnya. Apa tenggorokan. Next. Ya. Yang keempat orang. Berikutnya Neni SBY. Bimuzahzihihi. Bimuzahzihihi. Kurang jelas sekali lagi. 3. Bimuzahzihihi. Oke, sip. Ternyata penuh perjuangan menyebut huruf ini ya. Next, yang kelima. Yang kelima sahabat Quran Barlian Bengkulu. Bimuzahzihihi. Sip. Sampai 3 kali. Bimuzahzihihi. Sekali lagi. Bimuzahzihihi. Oke, bagus. Alhamdulillah. Barakallah fiik. Baik. Sahabat Allah Subhanahu wa taala,
memang di dalam pengucapan huruf ini itu berat karena kita tidak terbiasa. Sehari-hari kita ya menyebut huruf H ya H biasa saja, sehingga bahwa gitu ya, huruf harus ya itu hal yang mudah bagi kita itu. Sementara kalau H itu memang butuh tenaga karena menyempitkan tenggorokan termasuk ain tadi yang kita pelajari. Nah ini perlu latihan ya. Insya Allah kalau terbiasa sudah biasa ya, akan ke bawah biasa gitu ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha allati tattali'u 'alal af'idah tattali'u 'alal af'idah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak an'amta 'alaihim, itu hamzah semua. An'amta 'alaihim, hamzah ain. Ya, dilatih ya. Dan ternyata ada juga yang bisa menyebutnya tapi saat baca tidak terpraktekkan. Nah, berarti apa di sini? Konsentrasi penuh setiap menyebut huruf-huruf tertentu yang memang harus butuh perhatian seperti ain tadi. Huruf H itu masuk ya. Karena ini kalau tidak diperhatikan ya kadang akan kelewat, sama hanya tadi yang kita bahas pada level pertama, panjang pendek ketika khusus dengung aja biasanya. Dengung itu pada nun tasdid pertama udah ditahan, nun tasdid kedua kelewat karena tidak perhatian. Nah, begitu juga nun mati tanun ketemu ya, nun mati ketemu wau, itu padahal istilahnya sama tapi saat praktek giliran ya lewat, giliran wau ditahan. Nah, ini juga karena tidak diperhatikan. Nanti oleh karenanya agar terbiasa, maka langkah awal ini harus memperhatikan hal-hal pada tempat yang memang sering kali kita lewat, ya. Maksudnya sering kali kita salah menyebutnya, padahal kalau ditanya itu tahu. Nah, itu ya. Nah, ini mohon perhatian para sahabat, karena dibaca Quran ini memang unik, ya. Baca Quran ini unik. Uniknya ya kita harus memperhatikan hal-hal yang tidak biasa. Jangankan kita yang sehari-hari bahasa daerah kita, bahasa nasional kita begitu. Yang kemudian kita baca Al-Quran yang asing bagi kita. Nah, orang Arab sekalipun kalau mereka tidak mempelajarinya, maka ya seringkali akan muncul bahasa sesuai dengan selera mereka dan bahkan jauh dari makhraj, gitu ya. Nah, jauh dari kebiasaan yang dicontohkan dari awal begitu. Oleh karenanya memang butuh konsentrasi penuh. Makanya orientasi utama kita itu sebenarnya begini. Ini catatan pentingnya buat kita termasuk saya. Saat membaca Quran itu orientasi utamanya kenapa harus baca Quran dengan tahsin? Karena perintah Allah. Karena ingin mengikuti keinginan Allah. Udah selesai. Kalau itu yang jadi patokan kita, maka kita akan berusaha keras tuh perhatian terhadap bacaan itu. Karena orientasi kita adalah orientasi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah enggak ada ruginya. Bahkan sekalipun tetap salah walau kita usaha, tetap jadi catatan, gitu ya, catatan amal kebaikan karena kita sudah berusaha begitu. Tapi insya Allah tidak ada yang sia-sia, baik itu dari segi hasil maupun dari segi pahala, gitu ya, nggak ada yang sia-sia. Pahala pasti dicatat, ya, sebagai catatan kebaikan, tapi juga mohon maaf, tapi juga tidak akan sia-sia ketika kita membacanya walau ada kesalahan-kesalahan. Jadi tidak ada catatan buruknya di hadapan Allah karena kita sudah berusaha. Sahabat Quran Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang bisa disampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah untuk berusaha untuk memperbaiki baca, menyesuaikan apa yang menjadi pemahaman kita dalam praktek, maka apa yang kita terapkan ini Allah pun akan mudahkan. Karena di balik usaha kita ini ada perhatian Allah yang ditujukan kepada kita semua, sehingga lambat laun Allah pun memudahkan lisan kita. Luar biasa. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya kembali ke MC yang kemudian kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, silakan Bapak MC. Baik, Ustaz.
Ya, syukran Ustadz atas ilmunya, Masya Allah. Semoga bisa apa yang dijelaskan oleh Ustadz tadi bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah limpahkan karunia-Nya, balas atas kebaikan Ustadz yang telah memberikan ilmu kepada kita pada malam hari ini. Baik, ini langsung sesi tanya jawab Ustadz, tidak Ya, terlalu lagi. Ya, langsung tanya jawab aja dulu karena waktunya sangat sempit. Oke. Baik. Untuk tanya jawab dilihat dulu sebentar. Mohon maaf, kita baru 5 orang ya yang Iya Ustadz, 10 sama yang potongan tadi Ustadz. Mungkin Oh, ada iya, satu sesi lagi Ustadz. Oh ya, silakan sesi berikutnya kayaknya harus baca lagi deh 5 orang. Baik. Untuk yang pertama kami panggil sahabat Quran Sukma Makassar. Sahabat Quran Sukma Makassar. Jangan lupa tagline ya. Astagfirullahaladzim. Ya Ustaz, mana ya Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Quran base, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Iya, tafadhali. Mulai dari Mulai dari summa ruji'il basar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Oke, cukup. Alhamdulillah, luar biasa. Sahabat Sukma. Keren. Afwan. Lanjut. Selanjutnya kami tunjuk sahabat Quran Kurnia NTB. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Oke, barakallahu fiik. Sahabat Kurnia. Baik, selanjutnya sahabat Quran Mardalena Palembang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Oke, cukup. Barakallahu fiik, Madalena.
Berikutnya sahabat Quran Sriani Asahan Sumut. Sriani Asahan Sumut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Barakallahu fiik. Sama-sama, sahabat Sri. Terakhir. Akhir sahabat Quran Subhan Batan. Silakan sahabat Quran Subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaika al-basar khasi'an wa huwa hasir. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا Masih ada? Putus-putus ya. Oke, baik. Gimana, nggak kedengaran Pak MC, Pak Yanar? Ya, putus seperti Ustaz. Oke, baik, kita langsung koreksi ya dari bacaan. Alhamdulillah luar biasa. Tadi dari sahabat Sukma juga sudah mengawali di sesi terakhir ini. Baik, penyebutan huruf ain ya, hati-hati. Tsumma rji'il, tidak tsumma rji'i, hati-hati ya, ji'i pakai ain ya. Kemudian sahabat Kurnia hati-hati menyebut huruf ha ya. Bimasabiha wa ja'al yang baru saja kita bahas, atau ar-rahmani, bismillahirrahmani, hasir, hati-hati huruf ha-nya. Oke. Dan as-sama itu wajib minimal 4 harokat ya, nggak boleh 2 harokat ya. Oke, kemudian untuk sahabat Madalena ya, bagus ya, bagus bacaannya. Untuk sahabat Sri tadi dan termasuk sahabat Subhan terakhir baca, gunnahnya ya diperhatikan. Bagi sahabat yang sudah talaki tentu ini akan diperhatikan sekali karena ini sebuah pengokohan tahsin. Jadi kalau dengungan belum ditahan, panjang pendek belum konsisten, nah ini akan masalah di kemudian hari. Makanya ini pengokohan fondasi tahsinnya itu ada pada konsistensi panjang dan keseimbangan gunnah. Jadi perhatikan dengungannya ya. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ya, atau ayat yang keempat, ثُمَّ رُجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ. Nahan sama, summa dengan yang qalib itu menahannya sama. Walau tingkatan gunanya memang beda. Kalau yang summa itu akmal, kalau yang qalib itu kamil. Tapi menahannya sama, yaitu di mana bacaannya ditahan seukuran 2 kali tasdid. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, demikian koreksian dan ya sekedar mengingatkan adanya perbaikan-perbaikan yang harus dicoba jalani untuk hari-hari ke depan insyaallah. Baik, silakan kita akan tanya jawab.
untuk sesi terakhir. Baik Ustaz, untuk tanya jawab ini ada dari Ningrum Tegal. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya, bagaimana cara membaca saktah yang benar Ustaz? Masih suka bingung antara saktah dengan wakaf. Syukran jazakallah. Lanjut, nanti akan dibahas. Baru satu. Sebentar Ustaz. Dengan siapa tadi yang tanya? Ningrum Tegal. Ningrum, oke, sip. Berikutnya dari Betrasia Reski Abasi. Ustadz, ana izin bertanya mengenai bacaan huruf H pedas dan ain itu apakah ditekan kuat Ustadz? Masih. Oke, yang ketiga. Siapa? Yang kedua, sebentar. Izin bertanya Ustadz, kalau ifa ketika bertemu ta dan za, bagaimana pengucapannya Ustadz? Mohon penjelasan dan contohnya. Dari Desi Handriani, Balikpapan. Ketemu apa tadi? Za dan? Ta dan za. Oke. Za. Cukup tiga dulu ya. Baik, sahabat Quran Allah. Untuk ini sakta masuk ke kategori ayatul qoribah, ya, ayat-ayat yang asing. Bagi siapa? Bagi orang Arab atau bagi kita? Kalau kita semuanya asing, ya. Nah, ini bagi orang Arab sebenarnya ada bacaan sakta itu, insya Allah nanti akan kita bahas detailnya pada level 4. Level 4 ya. Kita udah level berapa? Baru 2 ya. Ke level 4 nanti insya Allah. Singkatnya bahwa kalau dari segi jaraknya, lamanya itu hanya 2 harokat. Metode gampangnya adalah menggunakan kemarin kita mengayun kan, ngayun 4 harokat itu gimana? 2 kali ngayun, ma'u ma'u, atau 3 kali ketukan singkat, ma'u, gitu ya. Nah, terapkan pada sakta. Apa contohnya? Misalkan surat Al-Qiyamah, wa qila man ra. Nah, jadi huruf berikutnya itu ketiga, ketukan ketiga, man raq, gitu ya. Wa qila man raq. Kemudian al-mutaffifin, kallabal arana, gitu ya. Jadi nggak boleh lama, tapi juga jangan dipercepat karena ukurannya berhentinya itu hanya 2 harokat. Seperti itu ya. Dan banyak detailnya, insya Allah harap sabar dan terus istiqomah untuk mengikuti materi kita, karena itu akan dibahas pada level 4 insya Allah ya. Gitu ya buat sahabat Ningrum. Kemudian untuk sahabat Abasa, betul memang ain dan ha itu memang butuh tenaga karena dia menekan tengah tenggorokan. A, ha, a, ha. Sementara kalau hamzah dengan ha ya pelong bahasa kita sehari-hari. Aku ikut, harus, sehingga, gitu ya. Mudah sebenarnya ya. Tapi kalau untuk ain dan ha memang butuh tenaga untuk menekan. Tapi kalau sudah terbiasa ya terasa tidak terlalu sulit atau terlalu berat. Hanya konsentrasi penuh saja ya. Berikutnya untuk sahabat Desi, betul memang nanti akan detail pada level 3 kita bahas. Ini baru level 2. Mantapkan dulu pemahaman kita level 2 ini. Tempat keluar huruf. Kenapa bahas ini yang kemudian akan memandu kita pada level 3 yang berkaitan dengan pertemuan huruf nun mati tanwin ketemu dengan huruf yang lain, itu ternyata tergantung pada pemahaman kita pada level 2 ini gitu. Jadi sempurnakan pemahaman level 2, yaitu di mana huruf itu keluar dan bagaimana caranya, maka itu akan mudah dipahami dan dipraktekkan untuk menerapkan pada level 3 yang membahas hubungan antara huruf. Makanya pada awal-awal kita sudah bahas tajwid itu ada 2 yang perlu ditajwidkan atau membaguskannya. Apa? Yang pertama membaguskan bagaimana cara mengucapkan huruf. Yang kedua membaguskan bagaimana cara menghubungkan atau mengucapkan huruf antara satu dengan yang lainnya, atau bagaimana cara membaca antara 2 huruf. Gitu. Bagaimana cara membaca hubungan antara 2 huruf. Gitu ya.
Nah, antara dua huruf itu nanti level 3. Nah, kita mantapkan dulu level 2. Begitu ya. Oke, kita ambil contoh dulu karena ini udah minta contoh. Ketemu ta, huruf ta ya. Anzar, huruf za. Anzartahum am lam tunzirhum. Jadi mendekat ke huruf za. Dan saya kira juga sama dengan huruf ta. In kuntum, karena dekat ya, dekat kepada huruf makhraj yang ditemuinya gitu ya. Karena ini huruf ta dengan za ya, itu dekat dengan huruf nun mati ya, nun mati atau tanwin. Anza, anta gitu. Gitu ya. Detailnya nanti kita akan bahas. Dan bahkan kita pernah mendengar ada ifa aqrab, ifa awsat, ifa ab'ad, itu dibahas insyaallah ya. Tapi kita jangan dulu sibuk dengan pembahasan itu, kita pahami aja dulu dan sekaligus mempraktekkan apa yang sudah kita pahami secara umum, karena ini pendekatan praktek dulu, karena sesungguhnya kita sudah tahu tentang istilah-istilah yang banyak itu, tapi dalam urusan praktek kadang masih jauh. Tapi juga tidak semua ya. Alhamdulillah ini sebuah kegembiraan bagi kami mendengarkan bacaan-bacaan yang juga sudah keren banget gitu ya, sehingga ada juga yang langsung level 2 ketika placement test ya, ada juga yang langsung level 3. Nah, ini luar biasa. Saya kira itu jawabannya. Masih ada lagi? Ada satu lagi Ustadz, ini izin tanya Ustadz dari Ummu Gipari. Kenapa jika mim mati bertemu nun tidak dibaca gunnah? Kan sama-sama huruf khoisum. Ya, betul. Ustadz. Betul. Permasalahannya langsung saja saya jawab. Karena makhrajnya betul yang sama, tapi makhraj yang lain tidak sama. Yaitu apa? Mim dengan nun. Gitu ya. Memang kebalikannya. Kalau nun ketemu waw, ketemu mim itu masuk, tapi saat mim ketemu nun itu tidak masuk. Nah, saya harus kaji lagi penyebab utamanya, tapi ketika ditalaki itu tidak akan menemukan huruf mim masuk huruf nun, gitu ya. Yang ada itu nun ketemu mim. Kalau ada penelitian itu, yaitu terlalu berat. Nah, ini kaitan dengan hubungan dalam pengucapan. Terlalu berat menyebut huruf mim, lalu dipaksakan masuk ke nun, dibandingkan nun masuk ke mim. Mim, man, min, ma, kan gitu ya. Min, ma, ketika nun ketemu mim itu langsung mim, ma, dan itu sudah umum orang Arab membacanya dengan idgham. Termasuk amma yatasaalun, asalnya anma atau anma yatasaalun aslinya ya, lalu digabungkan ya dengan ketentuan Allah, tentunya lebih mudah untuk dibaca seperti itu. Sementara kalau mim ketemu nun itu dibaca dengan idhar ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah semua Ustadz pertanyaannya yang ada di kolom chat. Insyaallah sudah. Oh, sudah ini ada di Q&A. Mau tanya Ustadz, tadi Ustadz bilang guna akmal matakum ditahan 2 kali tasdid. Itu berapa harokat ya Ustadz? Karena kalau dengar beberapa murotal panjangnya terdengar beda-beda. Dari Laila. Oke, terima kasih sahabat Laila. Keumuman gunah yang ukurannya itu akma dan kamil, itu ukurannya adalah 2 kali tasdid. Kalau sekali tasdid kan amma, itu sekali tasdid sama dengan tasdid alla ajja gitu ya. Nah, maka kesempurnaan gunah itu 2 kali. Amma yatasaalun, inna gitu ya. Wa anzartukum naran ta yaqa ya. Ukurannya 2 kali tasdid. Mudahnya tadi bisa dengan 2 kali ngayun atau 3 kali ketukan singkat ya. Inna amma gitu ya. Ya kalau dihitung ukurannya per huruf itu bisa 5 per huruf tuh. Aslinya kan kalau kita
baca tasdid biasa itu 3. Inna, amma biasa. Nah, jadi harus nambah 2 harokat. Ketukanlah, gitu ya. Ketukan per hurufnya. Itu untuk kesempurnaan. Maka mudahnya kami menggunakan ngayun itu begini. Sekali ngayun, dari sini ke titik yang amma, gitu. Atau mudahnya dengan mengetuk. 3 kan? 1, 2, 3. Amma. Coba praktekkan ya. Ini bisa buat latihan anak-anak kita juga nih. Ya, kita saat membaca dengung 3 kali ketukan. Saat tasdid biasa, Allah 2 kali ketuk. Ketukan singkat ini ya, bukan per huruf. Allah. Tapi kalau nun tasdid tidak boleh lagi anna, tapi harus 3. Anna bi rabbinna, gitu ya. Inna miwa, gitu ya. Sip. Alhamdulillah. Dan lagi-lagi ini akan terus kita ulang lagi pada level berikutnya. Allahumma sholli. Baik, masih ada? Ada satu lagi, Ustadz. Oke. Ustadz, izin bertanya untuk baca huruf do, sukun ketemu huruf nun yang dimatikan seperti di surat Al-Mulk ayat 19. Do, sukun. Ayat berapa tadi? 19. 19. Ghair, yang mana ya? 19. Apa? Baik, ayat yang ke-19. Wa yaqbi, gitu ya. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Jadi beruntun 2 huruf yang apalagi ini huruf yang berat gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang unik sebenarnya, tapi kita harus memahami pengucapan mana huruf tebal atau yang sedikit ini agak sulit, ya, huruf wo gitu, kemudian ketemu nun. Wa yaqbi bildun, gitu ya. Hati-hati, seringkali kesalahan di sini ada yang mantul. Bildun tidak, bildun, gitu ya. Memang sedikit repot ya, tapi pelan-pelan. Jadi dipilah saja. Nih kami ingat betul bagaimana guru kami mengingatkan bacaan-bacaan seperti ini. Jadi beliau memberikan gambaran bahwa dipilah aja per huruf. Coba sebelum masuk ke yang mati keduanya, mati yang pertama dulu. Bil, udah benar belum? Bil, lalu pindah ke nun. Bil. Nah gitu. Sama dengan qadar, gitu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, gitu kan? Ya. Fasl. Jelas dulu soalnya fasl. Nah, gitu. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Lanjut. Baik, Ustadz. Sepertinya ada satu lagi masih bisa, Ustadz? Ya, terakhir. Terakhir ya. Gimana? Bentar, Ustadz. Saya harus scroll dulu ini. Ada. Cuma minta cara baca huruf dot dan do, Ustadz. Karena ini belum dibahas, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Ya. Okay. Cukup Ustadz, udah semua insya Allah. Ada yang ingin disampaikan lagi Ustadz? Baik, sebagai penutup, Bismillah, sahabat yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya ingat ketika kita belajar seperti ini sampai sedetail mungkin, susah payah bolak-balik, kadang sudah nyampe, kadang belum, usaha belum nyampe juga, maka teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, ajral mu'minin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi siapa saja yang berbuat baik, pahala bagi mereka-mereka yang beriman. Jadi artinya apa? Tidak ada yang sia-sia ketika kita belajar Al-Quran seperti ini. Kalaupun belum nyampe, itu bagian dari cara Allah untuk melipat gandakan pahala karena kita bersusah payah, berusaha keras untuk mengikuti keinginannya. Jadi tetaplah sabar dan tetap mengikuti pembelajaran ini. Insya Allah setiap usaha keras kita Allah akan catat sebagai amal kebaikan dan juga akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Demikian yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau tanya Ustadz? Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Begini Ustadz, saya dengan teman-teman satu angkatan waktu SMA, itu tiap pagi kita mengadakan tadarus. Tapi semangatnya sebetulnya sih untuk tahsin. Cuma memang di antara kita nggak ada yang jadi ustadz nih. Oh gitu. Ya, tapi sebagian dari kami sudah ada yang ya paling tidak sudah mengertilah kaidah-kaidah tajwid. Cuma masalahnya kan kadang-kadang keikhlasan untuk dikoreksi itu kan tidak semua ikhlas Ustadz. Nah sehingga kadang-kadang seperti saya misalnya mau mengoreksi itu kadang-kadang ada yang tidak ikhlas. Nah itu bagaimana Ustadz? Apakah dibiarkan itu kita juga berdosa? Tapi kalau kita mau mengoreksi itu kadang-kadang membuat jadi agak konflik Ustadz. Bagaimana kita harusnya sikap kita Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik. Terima kasih sahabat Adja Bansyah ya. Bapak luar biasa. Sebenarnya ini cerita keumuman majelis para bapak-bapak. Kalau ibu masih sedikit menurun egonya, kalau bapak-bapak itu mungkin ego kelaki-lakiannya muncul itu ya. Iya. Pertama catatannya gini, memang kalau bicara semangat kadang muncul semangat itu luar biasa Pak. Saya mau belajar juga nih. Tapi saat dihadapkan dengan kondisi di mana dibukakan kartu, ya, nah ini udah mulai muncul egonya, ya. Nah, oleh karenanya memang, apalagi kita kondisinya, ini kondisi kan Bapak dengan teman-teman ini kan sama Pak. Iya, satu usia juga. Itu lebih tinggi, makanya di sini harus didatangkan guru solusinya. Iya. Minimal gurunya itu membicarakan tentang pentingnya tahsin yang saya sudah sampaikan, dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah urgensi pertemanan dalam menguatkan keimanan. Dan ternyata ketika kita kaji ternyata itulah fungsi teman, akan memperbaiki ketika kita salah, akan menegur kita ketika tergelincir gitu ya. Dan di situ harus dipahami. Dan kalau sadar dengan itu, dengan senang hati dikoreksi Pak, gitu Pak. Iya. Nah, jadi harus. Tapi kan kadang-kadang setiap orang kan beda-beda Ustadz. Betul. Permasalahannya begini Pak, permasalahannya itu pemahaman. Karena ada orang yang lebih dulu egonya dibandingkan pemahamannya. Tapi kalau sudah diberikan pemahaman, maka akan dikedepankan pemahaman dibandingkan egonya. Gitu. Nah, ini yang harus ditanamkan. Dan itu ditemukan Pak. Alhamdulillah, setelah diberikan pemahaman itu, terbuka hatinya, mau dikoreksi oleh teman, gitu ya. Mau diperbaiki, diingatkan, gitu. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting itu dilatih Pak. Nah, cara melatihnya itu pelan. Buat temen, buat misalkan Bapak nih, koreksinya jangan beruntun Pak.
Oh, Nanti gitu. ini ngaji saya salah semua ya gitu. Koreksi aja satu-satu kayak metode kita. Bahasan aja dulu panjang pendek aja dulu diperhatikan. Wah kepanjangan segitu aja. Ya, harus konsisten gitu aja dulu. Jangan semua diperbaiki. Itu memang pada akhirnya ya putus asa. Ini semua baca nih salah begini nih. Ini yang benar ini yang mana gitu. Iya, iya. Itu, Pak. Yang terlewatkan nggak berarti kita berdosa, Ustadz ya. Oh, enggak. Karena ini metode sama halnya dengan saya memperbaiki Bapak. Gitu ya. Iya, iya. Memperbaiki Ustadz, Bapak. terima kasih, Ustadz. Oke. Ya, Afwan. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Masih ada yang bertanya? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.